Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Bupati Blora beserta Ibu, Bapak Sekda yang saya hormati, segenap Forkominda yang saya hormati pula, para alim, para ustadz yang kita muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah salah satu upaya pencegahan corona adalah minum wedang jahe. Alhamdulillah disiapkan. Iya. Beberapa dokter menyarankan sungguhnya kita tidak perlu risau karena empon-empon di tempat kita itu amat sangat banyak untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Maaf, bukan mengobati corona tetapi menjaga daya tahan tubuh bagus, salah satunya memanfaatkan surganya Indonesia ini. Ya, Bapak Ibu, tidak ada negeri seindah Indonesia. Iya, tidak ada. Orang kadang-kadang maaf membanggakan, Pak, Jepang top, Pak. Jepang hebatnya di mana? Dia nggak lebih besar dari Pulau Jawa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi orangnya cukup banyak, akhirnya kemudian maaf hidup agak kemurungsuk. Maka ada cerita saya, meskipun tidak seluruhnya, orang Jepang itu kalau sedikit ada masalah langsung bunuh diri. Maka banyak cerita bunuh diri di Jepang. Beda dengan orang Jawa, Pak. Pakaian masalah udut, Pak. Luar biasa. Neng pojokan karung ini ngeluh, ngono ya ngono. Tapi luar biasa, daya tahan mentalnya luar biasa, Bapak Ibu. Tidak risau, Bapak Ibu. Ya, orang bilang Arab hebat, oh Bapak Ibu, hebat Indonesia. Arab itu hanya punya minyak di dalam tanah, Indonesia itu dalam tanah ada, di atas tanah juga ada. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, semuanya kita miliki, maka kita syukuri. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Indonesia. Ya, wong Jawa itu paling bagus kulitnya sawo mateng, rambutnya hitam, sudah bagus. Maaf, kadang-kadang anak-anak kita atau niru, Pak. Turis Australia, Belanda, Eropa pada berkunjung ke Indonesia, mereka berjemur padahal mereka ingin betul kulitnya seperti kulitnya orang Indonesia, seperti Indonesia sawo mateng. Belaca Indonesia itu sawo mateng melu berjemur, Pak. Kosong loh, Pak. Nah, kesalahannya sok-sok begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sebelumnya ngaji pakai kursi begini memang cocok untuk ustadz yang kemudian sudah 60 tahun ke atas. Ya, artinya para santri memuliakan kiainya supaya duduk biar kuat. Nah, saya itu belum ada 60, Bapak ya. Tapi saya menghormati tuan rumah, maka saya duduki. Tapi nanti saya mohon izin akan berdiri, Bapak itu. Ya, ini saya nikmati dulu kursinya begitu. Karena menghormati yang ngangkat junjung. Nah, yang kedua nanti saya akan berdiri karena menghormati yang paling belakang supaya ngajinya nggak begini, Pak. Itu Kak, saya lihat begitu Kak, saya ingin lagi, Bapak ya. Nah, maka mohon izin selanjutnya saya ingin berdiri sambil jalan-jalan, Bapak Ibu, supaya nanti kalau di syuting itu kan gambarnya ketok kabeh, Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi diawali dengan berbagi, ya ini bentuk kepedulian kita yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kemudian ini nular kebaikan ini kepada yang lainnya, artinya mungkin di tingkat kecamatan kita punya perhatian di daerah kita masing-masing sehingga kemudian semakin berbuat kebaikan-kebaikan untuk sesama sehingga rezeki kita akan semakin berkah. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Isra Mi'raj temanya pekerjaan bernilai ibadah. Ini saja nih disambungi rada angel. Tapi kemudian saya harus nyambungkan dan alhamdulillah insyaallah bisa kita sambungkan dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi saya ingin sebut kembali, saya ingin menggarisbawahi apa yang dikemukakan Bapak Bupati. Ternyata
orang itu mengetuk pintu surga amat sangat mudah. Saya sering misalnya orang ada haji Bapak Ibu, berangkat haji, tawaf, sudah sa'i rutin, apalagi umrah berkali-kali, itu sofa marwah dia lakukan, tapi maaf pulang umrah, pulang haji masih juga tidak menghormati orang tuanya. Kan aneh Pak. Padahal sa'i itu dia sedang menapaktilasi beratnya perjuangan seorang ibu. Maka menurut saya bisa jadi orang yang belum pernah umrah, belum pernah haji, tapi memuliakan ibunya, dia lebih cepat masuk surga daripada mereka yang sudah bersana tapi tidak pernah hormat kepada orang tuanya. Bisa jadi begitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin banyak kisah tentang bagaimana surga ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Bahkan ada orang bermimpi tahun ini tidak ada yang diterima hajinya, tidak ada yang mabrur hajinya kecuali hanya satu orang. Dan satu orang itu tidak sedang menunaikan ibadah haji. Orangnya masih ada di rumah. Akhirnya dicari ketemu. Mas, saya ngimpi kok jenengan hajinya mabrur padahal nggak berangkat haji. Jawabannya luar biasa. Pulau nggak pengen kaji Pak. Lah kok iso mabrur rak mangkat? Saya itu sebenarnya pengen berangkat haji, tapi kemudian istri saya yang sedang hamil minta ingin sekali makan makanan yang dimasak tetangga saya. Cara saya memiliki nyidam, Pak, saat durunge Pak tindak kaji, mbak aku jaluk ke gule kayak lho Pak, ambune kok enak erak karuan. Saya sebagai suami pengen mangkat kaji, nyeneng ke bojo, bawa mangkok datang ke rumah itu, tak duduk pintunya dibuka. Bu, mbak kula nyuwun sekedhik kanggo nyonya kula. Jawabannya, Pak nuwun sewu niki gule halal bagi kami tapi haram bagi jenengan. Loh maksudnya apa? Mohon maaf Bapak, niki nuwun sewu, ini gule bangkai anjing. Halal bagi kami karena kami sudah tidak punya masakan dan anak-anak kami kelaparan semua, tidak ada pilihan lain, ini yang harus saya masak. Sementara bagi panjenengan haram karena jenengan duit teturah. Maka kemudian aku pulang ke rumah, Bu, nuwun sewu sebelum saya pulang, tolong gulene disuntak kabeh. Lah terus sekedap Bu nggih, maka kemudian dek saya pulang kembali ke rumah itu, duit sangu kaji tak pakai kabeh untuk keluarga itu sehingga saya tidak bisa berangkat haji. Hajinya mabrur tanpa berangkat haji karena punya kepedulian yang luar biasa kepada lingkungannya. Monggo bapak-bapak yang mau berangkat haji dipertimbangkan lagi. Mangkat koran ya enggak? Nah, gitu loh Bapak Ibu. Maksud saya tentu bukan terus batal ke haji, bukan. Tapi mari haji, tapi juga perhatian terhadap lingkungan. Jangan sampai maaf umroh bola balik tanggane kelaparan orang ngerti. Itu padahal swarga ning sebelah le mangkat kadoan. Begitu dihentikan malah nesu-nesu. Terus kuadung bandara pras mangkat ku mulih ngomong mbek apa karo tangga ya. Mosok kaji rong dino tok enggak. Nah, Bapak Ibu pada itu kan di situ niat yang luar biasa, ada kesempatan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu mohon maaf kalau ada yang mengalami, bismillah, tenang saja Pak. Nuwun saya Bapak ngalami, sudah dinikmati. Ya. Saya pernah ngalami Pak. Di 2007 iya Pak, tinggal seminggu saya diberitahu, waktu itu kan ada problem, kemudian sudah mau berangkat, malah maaf, neng masjid wis selamatan barang Pak. Iya, begitu diumumkan tidak masuk daftar, istri saya tanya, iki piye Mas zaman itu? Dimangkat lagi serak sudah mangkat piye? Serak popo. Lah nak takoni tonggo piye jawab? Yo isin ora rasa isin. Engko begini pengajian malam Jumat tak nyeleh mik masjid tak pengumuman. Bapak Ibu, pengumuman saya batal haji. Monggo ingkang sampun nate tindak dalam kula, beras gula nak badhe disebut melih kula paring nggih. Sampai begitu ya Pak. Dengan tenangnya Bapak Ibu, insya Allah. Kenapa niatnya ibadah? Banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk surganya Allah itu adalah kantor-kantor sekretariat yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Ruang-ruang kerja kita itu adalah surga yang kemudian kadang-kadang tidak kita pahami dengan baik. Bapak Ibu, kenapa saya sebut surga? Karena disitulah kemudian kita beribadah kepada Allah melalui amanah yang Allah berikan kepada kita melalui SK. Ya.
Tempat kita bekerja, di ruang-ruang kita itu adalah amanah Allah yang diberikan kita melalui SK itu. Orang tanya, mosok kerja ibadah? Iya, jangankan kerja Pak, parkir motor saja bisa ibadah Pak. Mas parkir neng pojok Mas. Iya Pak, saya datang paling awal, nanti pulang kan bareng-bareng toh. Supaya tidak menyulitkan kawan-kawan, tidak mengganggu orang lain, maka saya tak parkir pojok sekalian. Melapangkan jalan bagi orang lain, memudahkan jalan bagi orang lain, memberikan kemudahan bagi mengurus ABCD, ini adalah ibadah yang luar biasa. Jadi tadi senyum kepada orang yang ngurus izin itu menjadi ibadah karena melapangkan jalan bagi orang lain. Tapi maaf, parkir juga bisa jadi maksiat. Bos, parkir yang kono bos, meneng ben kuwi rak semetu. Sengaja menyulitkan orang lain, menghambat orang lain adalah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya juga pernah ditanya Bapak Ibu, Pak Yai, pulang haji boleh enggak saya pakai gelar haji? Saya bilang silahkan saja. Langsung Pak, begitu pulang langsung bikin kartu nama, diberi nama haji. Meja kerjanya ditulisi haji, pabak keserat haji. Oh, luar biasa Pak. Mantapnya luar biasa. Orang gumun Pak Kabak nanti kaji pisan pamer. Jawabannya mantap, saya nggak ada niat pamer Mas. Loh itu kok ada tulisannya haji? Saya nggak ada niat pamer. Haji itu saya tulis di depan nama saya, ben aku tambah hati-hati, gen aku rasembrono, gen aku tanggung jawab, gen nyambut gaweku tenanan karena saya sudah mempertaruhkan gelar haji di depan nama saya. Wah, luar biasa itu. Tapi ada orang wis kaji ping 3 rak ditulis. Bos, rak mau tulis bos. Wah, tak tulis rasa karaoke bos. Ngono Pak. Lho ngono ki Pak jawabannya. Non saya Bapak Ibu sekalian. Maaf saya tidak menyebut, bukan berarti karaoke jelek, bukan ya, bukan Mbak ya. Yang saya maksud kadang-kadang kan di kota E, kota Y, kemudian kan di pojok-pojok kan ada karaoke keluarga. Ning keluargane sapa ora cetha kabeh Bapak. Nah itu yang problem kan di situ Bapak Ibu. Tapi kalau asal meskipun bunyinya keluarga tapi isinya keluarga betul, wah itu kebaikan yang luar biasa. Ya kan, itu khalus surur, membahagiakan keluarga juga bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, parkir bisa bernilai ibadah, hanya menuliskan nama haji aja bisa bernilai ibadah, apalagi bekerja melayani masyarakat. Ini ibadah yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah letak kuncinya niat. Niat kita. Maka Bapak Ibu, agar pekerjaan itu menghasilkan bernilai ibadah, niat kita totok. Ini pengabdian kepada Allah. Iya. Mohon maaf, orang kalau kemudian nyambut gawe hanya diniati golek duit, kleru Pak. Apalagi ASN Pak. ASN itu nyambut gawe ojo diniati golek duit, karena tanpa niat neng jero ati tetep bayaran Pak. Apalagi nun saya bayaran tanggal 1 Maret kemarin yang kita terima tanggal 2 Maret itu adalah gaji bulan Maret sampai tanggal 31 Pak. Padahal belum nyambut gawe belas kan? Maka yang harus kita cari adalah keberkahan rizkinya itu loh. Ya, keberkahan rizki dari yang kita terima itu yang harus kemudian kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu, orang itu kalau kemudian segala sesuatunya diniati ibadah, oh subhanallah, indah. Yang lahir adalah adaul a'mal masruron. Allah akan hadirkan rasa bahagia di hati. Maaf, saya berikan contoh mulai dari yang ringan-ringan. Bapak Ibu, kita melihat ada subuh mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada niat ibadah, kerentek ibadah, mendengar azan itu seneng. Alhamdulillah subuh. Tapi kalau nggak ada niat ibadah, kurung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan meneh. Ya Allah, sing azan kok kober-kober ya. Dan kok ngene ati se bengak-bengok. Iya, sampai masjidnya sepi Bapak Ibu, ada santri jam 10 pagi hari Ahad itu azan Pak. Azan ditambahi as-salatu khairum minan naum. Itu Pak RT, Pak RW malah langsung pada ke masjid marah. Piye to kaya mene kok azan bengak-bengok nggo salatu khairum minan naum. Kuarani Pak RW marah-marah. Mas, kowe bocah loro." "Mboten Pak, kula sehat." "Lah kok yang mene jam 10 azan ki bocah ra genah." Santri niku jawab,
nun sewu Pak RW, kados sing ranggenah jenengan Pak RW. Lho kok iso? Lah kalau adzan bener subuh jenengan ora moro. Badeng iki adzan salah jenengan malah moro kabeh. Sing ranggenah sapa ngono? Nah, ngoten niku Bapak Ibu kang dipun muliakan Allah. Iya. Adzan subuh karena ada niat ibadah seneng. Kalau nggak ada ya jengkel. Lihat kota amal sama Pak. Kalau ada niat ibadah, lihat alhamdulillah kota amal. Kesempatan sedekah. Tapi kalau maaf gak ada niat ibadah, lihat kota amal saya teratapan apa? Ya Allah, kota meneh. Direwangi pindah mburi Pak. Ya Allah, ono meneh. Sampai takon kancane, Kang kota iku ro Kang. Telu. Lah kok telu? Iya Pak, siji ngarep siji mburi. Sing siji oyak sampean. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud saya begini loh Bapak Ibu. Orang kalau bekerja ada niat ibadah, itu akan kalau tidak ada niat ibadah, maaf, rasane doyak-oyak gawean, rasane doyak-oyak kota amal itu loh Pak. Sampai direwangi pindah-pindah isa ono gawean. Bahkan maaf, direwangi ning toilet loh, walah malah petok bose. Sepengen mumpet udut malah petok rene lah. Ya seperti dikejar-kejar pekerjaan. Padahal kalau dinyati ibadah, dia mestinya mendatangi dan bukan dikejar. Dalam konteks target misalnya, orang itu kalau ada niat ibadah, bismillah mengejar target, bukan dioyak-oyak target. Akan indah hidup itu Bapak Ibu. Adaul a'mal masuran. Orang ibadah itu kalau ada niatnya ibadah, Allah akan hadirkan rasa bahagia. Problemnya Bapak Ibu, mengapa orang sering tidak mendapatkan kebahagiaan padahal nuwun sewu semuanya sudah ada? 3 sebab yang mungkin ada pada kita. 1, suka melihat nikmat orang lain. Yang kedua, suka mengeluh. Yang 3, kurang pandai bersyukur. Kalau ada salah satu, apalagi 3-tiganya ada, maaf, dimanapun kita nggak akan pernah bisa bahagia. 1, suka melihat nikmat orang lain. Kalau orang Jawa menyebutnya hiruki wang sinawang, Mbak. Enak kuwi ya, Mbak. Ngono ki Pak nyambut gawe wis ngono kuwi. Enak kuwi, Mbak. Enak piye? Ya enak kuwi. Berarti padha ra enak ya, Pak. Iya kan? Enak kuwi piye to? Lah ya jenengan kan enak to, Pak. Bu, mangkat bareng kare bapake, kundur bareng ya Allah, mangkat bareng, mulih bareng, boncengan. Saiki numpak mobil ya Allah nyenengke. Aku ngulon bojoku ngetan ra tau bareng blas. Jawabannya malah mantep, enak ngono Bu, bebas. Ya, bareng bojo ki ngeluh Bu. Loh coba Bapak Ibu. Jadi jangan mengira Bapak-bapak, maaf, ibu-ibu yang kerja satu kantor ketoke nyenengke padahal wong loro padha stres lho Pak. Iya. Begitu sing kakung pensiun numpak mobil nyetir dhewe senenge rak karuan. Bu, guyu napa Bu? Merdeka. Lho ngono ki Pak. Ya begitu loh Bapak Ibu, melihat orang lain. Siapapun kalau melihat orang lain nggak akan pernah bisa bahagia Pak. Iya. Staf lihat pimpinan enak ki bos yo garek takon. Ini ki sing garep kemenge ra karuan kono tokan takon roh. Dek ngetik malah beres dah beres takon meneh. Oh, ada perasaan begitu Pak. Padahal bertanya itu adalah suatu pekerjaan yang tidak gampang karena dia harus mendapatkan laporan dan kemudian harus melaporkan berikutnya kan begitu. Maka melihat orang lain akan selalu begitu Bapak. Ya. Mau contoh lain paling cetos ini Pak. Yang belakang batin enak ya. Neng ngarep ono mejane ono buah-buahane ya. Ya kan? Tapi lihat Bapak Ibu, jangan perhatikan yang depan itu maaf urung nyenggol babar belas. Iya. Kenapa berat Pak? Iya. Loh, kalau umum belum buka kan liane rawane nyenggol Pak. Wah, kira-kira kan begitu toh Pak. Loh maaf, kenapa hidup tuh begitu Pak? Wang sinawang sing mburi ketok nyawang penak sing kene ngenteni tok gitu. Begitu loh Bapak Ibu. Iya. Coba nuwun sewu, ini nuwun sewu, tapi tidak usah dipraktekkan. Umpama kemudian nuwun sewu, buah ini digeser ke belakang, yakin ra ono 2 menit habis Pak. Kan gitu toh Pak. Kenapa Bapak Ibu? Hidup itu seperti itu, wang sinawang. Yang menjalani berat, kenapa? Semakin ke depan nilai sosialnya semakin tinggi, tanggung jawab moralnya semakin tinggi, maka tidak bisa sembrono Pak. Iya. Yang belakang ibaratnya non sewu karo jegang sithik karo sikile dunggake mungkin ora masalah. Di sini akan jadi problem kan begitu. Begitu loh Bapak Ibu, hidup itu wang sinawang. Iya. Satpam bank atau maaf bagian
humas atau CS customer service di depan misalnya, itu kalau orang nggak ngerti mesti gumun, ya Allah kerja ngono tok ya nek ora karuan. Kan hanya selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu, tutup nah. Selamat siang Bapak, gawean ini ngono tok Pak. Tapi kalau dia nggak menikmati ya stres loh Pak. Ya Allah urip ngene tok ya. Berkon selamat pagi, selamat siang, ngono mbiyen tesnya matematika barang. Hubungannya matematika harus selamat pagi opo. Begitu loh Bapak Ibu. Tapi kancane sing jero nyawang hina ngono tok bayaran nih. Lho ngono Pak. Begitulah hidup Bapak Ibu. Melihat orang lain membuat orang tidak nyaman. Siapapun saya ulangi, di posisi apapun kita bekerja, kalau sudah melihat posisi orang lain mesti nggak nyaman. Sama-sama dinas loh Pak, sama-sama di dinas A, dinas B, ngono ya muni ya. Enak gue bos, nggon duit, aku nggon demit tak. Lah kok iso? Lah gue dinas pertamanan, aku pemakaman, ngono ya Pak. Ah ngono ki Bapak ya Bu. Aku kowe nggon duit, aku nggon demit, ngono ki kalimatnya Pak. Wah, demit rasa jak rembukan belas, ngono barang Pak. Begitulah orang melihat nikmat posisi orang lain. Melihat orang lain tidak akan pernah bisa bahagia. Yang kedua, suka mengeluh. Mengeluh itu tidak membuat perubahan apapun selain menunjukkan kelemahan kita. Iya. Kadang-kadang kita tuh aneh, punya mengeluh apapun dikeluhkan. Panas mengeluh, wanase ra karuan. Udan meneh. Udan campur panas, dan kedai. Loh, kita maaf, salah dia itu apa kok tinggal jeneng gitu lah. Loh gitu loh Bapak Ibu. Iya. Mohon maaf. Nanti di kantor begitu Pak. Banyak pekerjaan numpuk. Ya Allah, rasa leren belasi. Engko ora ana gawean, kantor kayak kuburan. Terus begitu Bapak Ibu. Maaf, musim mutasi, kancane mutasi ribut. Ya Allah, kancaku pindah kabeh aku ora dhewe. Begitu dipindah, alah trimo rene rasa rak apa-apa. Terus begitu loh Bapak Ibu. Pokoknya isinya mengeluh, nggak akan ada bahagianya Bapak Ibu. Iya. Ada loh orang yang maaf hobinya mengeluh sepanjang hayat. Sejak sekolah sampai nyekolah ke anak itu mengeluh ada Pak. Pripun Mbak kuliah Mbak, pusing Pak. Lah kok pusing belum lulus. Begitu lulus selamat ya Mbak, selamat pun nganggur Pak. Begitu untuk gawean selamat ya Mbak, HR Pak. Mengeluh terus. Begitu pegawai tetap tapi ngeri ya Pak. Ngono ki pokoknya mengeluh terus ya. Iya, nanti belum punya anak, piye Mbak putrane piro dereng kok Pak. Begitu punya anak, piye Mbak kembar enak ta Mbak, walah stres kok Pak. Anak kula tukaran terus. Padahal maaf kalau ada orang bilang anak tukaran terus itu fitnah loh Pak. Setahu saya nggak ada anak tukaran terus kan. Ini nganggo dolan, mangan, jajan, turu sekolah, mosok turu tukaran terus pura lemes dhewe. Iya. Nanti anaknya sudah kuliah semua. Pripun Bu putrane pun kuliah mboten tukaran to, bertengkar sih mboten Pak, tapi ya Allah ragate Pak. Ngono ki Pak. Nanti sudah begitu menikahkan anak-anak, selamat Bu nggih pun bebas piye, mantuku melu aku kabeh ya Bu. Begitu Pak, mengeluh lagi. Iya. Nanti anak mantu punya rumah sendiri-sendiri, kan sudah nggak ada beban toh. Pripun Bu mantune sudah di rumah dewi-dewi merdeka toh. Lah ya kuwi omahku saiki sepi. Kok mau nggoni kok ini rana sing gelem manggoni gitu. Begitu maaf anak dan mantunya dapat tugas keluar kota, pindah luar kota, titipi cucu, mestinya kan sudah nggak sepi toh. Pripun Bu, wis ra sepi toh. Lah ya kuwi wis tuwa malah kan ngurus cah cilik-cilik. Pemeneh putuku sing iki lho wajahe mirip mantuku jengkel ketenan banget. Kok tambah dawa-dawa Pak. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kapan bahagianya kalau begini? Mengeluh sepanjang hayat Pak. Iya. Sekarang ini maaf pegawai juga begitu kan. Pak saiki ono TPP ya Pak. Ya muni ya paling piro. Ngono ki Pak. Ngono ki begitu tanda tangan tenan to sak menit ro. Lho ngono ki Pak. Aneh pokoknya menungso itu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab kenapa begitu? Yang ketiga itu kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya nikmati yang ada, insya Allah bahagia. Amin Allahumma amin. Saya ulangi, nikmati yang ada, insya Allah bahagia. Bagaimana menikmati itu? Mari kita lihat dalam Isra Mi'raj itu intinya ada pada sholat Bapak Ibu. Sholat itu
Saya yakin Bapak Ibu yang Muslim pada sholat, insya Allah, ya kan? Yang saya ingin ingatkan adalah mari berjamaah. Karena kalau hidup sendiri itu orang biasa. Mohon maaf, kalau orang sholat sendiri itu habis Fatihah enak atau enak, habis Fatihah kul Allah, sampai malaikat itu apal. Burung sholat itu dicatat enggak? Paling barangnya kulhu. Kan begitu ya Pak. Tapi kalau berjamaah, ini kuncinya, ora iso manut karepe dhewe. Tadi kalau bahasa Pak Bupati, kita ini bermacam-macam, beragam, ora iso manut karepe dhewe. Berjamaah Bapak Ibu. Berjamaah itu ibaratnya masjid itu, maaf isinya ya ono, maaf orang Jepun, ada orang Bloro, ada orang Cepu, maaf mungkin ada pendatang dengan latar belakang yang berbeda tetapi punya tujuan yang sama. Ibaratnya miniaturnya itu, Blora itu ibaratnya seperti orang berjamaah itu beragam. Yang kedua Bapak Ibu, mengatur shaf, ada barisan. Ada barisan pertama, kedua, ketiga sampai belakang, ada satu imam. Begitu. Berjamaah. Beda posisi tapi satu visi, beda barisan tapi satu tujuan. Kita menghimpun masyarakat dalam lingkup yang kecil, ya di kabupaten, kemudian meningkat kepada provinsi dan kepada Indonesia yang kita cintai ini. Kita beragam, tapi kemudian meskipun beda posisi, ada yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, tapi punya visi Indonesia, NKRI yang kemudian kita jaga. Beda barisan tapi dengan tetap satu tujuan, agar kita makmur sejahtera. Amin ya robbal alamin. Kan begitu Pak. Lain nanti Pak, jamaah itu imam apa makmum, bergantung yang menikmati. Makmum paling belakang juga enak Pak, gitu, amin, menang-menang, ya kan? Imam mikir surat berikutnya Pak, terus begitu Pak. Lo mohon maaf, jangankan itu Pak, sholat duhur sama-sama diamnya Pak, dan mulai dari situ Bapak. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmum paling belakang, staf lah kira-kira, bahkan atau mungkin lebih mundur dari itu, cleaning service misalnya. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung mulai wong sandalin yang sebelah persis. Iya, sing neng sok ngarep Pak, barisan depan. Rabbana atina fid dunya hasanah amin. Ya Allah ra'anu dalani. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah saya kebak ya Allah. Ya Allah Pak Kepala Dinas rak kundur-kundur ya Allah. Dongaku wis entek ya Allah. Begitu Pak. Iya, maaf di sebuah dinas kan kira-kira begitu Pak. Karena yang paling depan begitu, setiap orang semakin depan posisinya, semakin besar tanggung jawabnya. Orang yang di belakang jangan hanya melihat enaknya yang di depan, tapi ketahuilah yang di depan itu punya tanggung jawab yang besar. Begitu. Tetapi uniknya orang berjamaah itu Bapak Ibu, begitu sholat duhur bacaannya masing-masing. Makmum baru Al-Fatihah selesai, tiba-tiba imamnya rukuk. Maaf, makmum yang baik ikut rukuk atau tinggal baca sendiri Pak? Ikut rukuk Pak. Ini namanya loyalitas. Ngono lho Pak. Orang manut karepe dhewe, karepmu aku urung bar. Rukuk oh. Iya, makmum menyesuaikan. Setiap anak bangsa harus menyesuaikan ritme. Karena kita tidak sendiri, hidup bersama. Ya kan? Sambil batin, iki berarti cepat sholatnya. Maka rakaat pertama itu rodo cepet, rakaat kedua dia baca Fatihahnya dicepetke, kul Allah dicepetke. Begitu walam yakul lahu kufuwan ahad, imamnya enggak ruku-ruku Pak. Nunggu apa ruku sendiri Pak? Nunggu Pak, enggak mungkin tinggal ngono ruku dhewe kesuwen ora. Enggak, ini membangun kebersamaan, kesanggupan menanggalkan ego demi kebersamaan itu begitu Pak. Iya. Kalau kita berniat ibadah, bekerja yang ngono kuwi Pak. Maaf, kerja sama antar bagian namanya kerja sama, bukan sama-sama kerja. Iya, satu bagian dengan bagian yang lain, satu unit dengan unit yang lain, ada sinergi. Tadi saya sebut beda barisan, satu tujuan, beda visi, beda posisi, tapi punya satu visi.
bareng Pak. Apalagi sholat maghrib itu amin bismillahirrahmanirrahim yasin, makmum belakang Pak, ya Allah yasin berat ngerti ora sahri ini ya Allah, janggal ki ya kepala dinas iki ya Allah, kumko dipindah ya Allah, ngono bareng Pak. Itu maaf gremeng kayak begitu percuma. Saya beritahukan karena makmum kita jengkel sebagai makmum karena imamnya kepala dinasnya membaca yasin. Maaf kita jengkel percuma karena imamnya tetap baca yasin. Kecuali makmum nekat. Ganti bos. Kesuwen. Tidak begitu Pak. Kita mengikuti Allah. Kita ikuti irama itu sampai selesai. Kenapa? Bagi makmum mengerti betul pasti nanti imamnya ruku. Tidak mungkin habis yasin ganti al-baqarah. Itu loh Pak. Dia yakin, seyakin-yakinnya imamnya nanti pasti ruku dan dia ngikutinya. Tetapi imamnya luar biasa. Ya Allah, aku mau yasin sing mburi kayak malah tuh gremeng ya Allah. Maka rakaat kedua habis Fatihah, qul huwallahu ahad. Apa semua senang? Tetap ada yang batin Pak Kepala Dinas. Mesti ada yang batin. Kuwi meneh. Gerak kreatif belas. Ngono tunjangannya akeh. Ngono bareng Pak. Dadi dawa-dawa Bapak ya. Tapi itulah resiko imam, sok digremengi Pak. Itulah bersama-sama karena kita ingin berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmati posisi kita masing-masing sehingga Allah akan lahirkan rasa bahagia sehingga kita adaul a'mal masruran al musabaqah fil khairat. Orang yang sudah bahagia itu karena berniat ibadah, kemudian dia al musabaqah fil khairat. Dia akan mampu melakukan yang terbaik. Iya. Orang yang bahagia itu berpotensi maksimal karyanya Pak. Sholat adzan subuh dia dengar kok bahagia, bangun sholat subuh tepat waktu. Kalau dia lihat kotak amal kok bahagia, maka kemudian dia ingin ngisi yang terbaik. Kalau dia bekerja dengan bahagia, maka dia akan melakukan pekerjaan dengan sebagus-bagusnya. Bukan asal mangkat, bukan asal ketok. Kenapa? Karena dia bahagia menikmati pekerjaannya. Siapapun suami dikabari, Mas aku hamil Mas, kok bahagia langsung mampir apotek beli susu ibu hamil, saking bahagianya. Tapi kalau nggak bahagia, Mas aku hamil, kok iso ngono malah lah, kan kacau lah, piye toh malah ribut lah. Begitu loh Bapak Ibu, kalau nggak bahagia tidak akan bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Seorang istri yang bahagia bersama suaminya akan melakukan yang terbaik untuk keluarga. Seorang suami yang bahagia dalam rumah tangganya akan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Kita yang bekerja dan dengan penuh kebahagiaan karena niatnya ibadah, kita akan bisa melakukan yang terbaik. Bukan asal vinjer. Karena vinjer itu kadang-kadang ya ini sistem yang diniatkan bagus. Kita berlatih untuk menjadi yang bagus. Tapi kadang-kadang masih salah paham. Vinjer nyekso wong tenan ya. Wah iya, teko telat ra entuk suatu hari maaf terlambat ngebut-ngebut dalane macet sampai munggah trotoar Pak. Ternyata trotoarnya pedot ya. Langsung jungkel tiba dibawa ke rumah sakit. Bengak-bengok jangan rumah sakit. Lah mana? Kantor nopo absensi. Ngono ki bahkan kacau lagi Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu loh Bapak Ibu. Melakukan yang terbaik siapapun. Iya Pak. Orang yang bahagia, nyambut gawe itu tidak karena orang lain, tetapi yakin dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan yang sebagus-bagusnya. Oh, tapi saya ini Bapak berat Bapak. Apanya yang berat? Jangan banyak mengeluh. Sekarang ini begini. Maaf, hidup itu ya terus berubah. Biar memang Pak, biar ra ono TPP tapi santai Pak. Saiki ono TPP malah ngeluh Pak. Lu ngono ya ono Pak. Iya, lah ngerti enak ngono napa urip saiki iki. Ya kan? Gitu toh, Pak. Enak biyen ora ana TPP ning so santai saiki ono malah ngeluh. Urip biyen bae kan rampung toh. Maka nikmati yang hari ini Allah berikan kepada kita, lalu kemudian tidak banyak mengeluh, lalu kemudian melakukan yang terbaik. Insya Allah. Mbak Rano CCTV kok nyambut gawe toh, Mbak?
urusanku bukan CCTV, urusanku Gusti Allah. Saya bekerja, ini ibadah kepada Allah, maka saya harus melakukan sebaik-baiknya. Kok bisa? Iya, banyak orang pengen bekerja di tempat ini, tidak bisa masuk, saya sudah masuk, maka saya mensyukurinya dengan menggunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Loh, begitu. Jadi penak nyambut gawe itu, enak. Loh, tapi aku Pak, ya Allah, sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi kemudian aku kok kene terus apa? Bapak Ibu, inilah yang kemudian disebut dengan ar-ridho bi qadaillah. Ridho dengan yang Allah berikan kepada kita. Sebab hidup itu tidak selalu seperti yang kita mau, Pak. Kita ingin Indonesia terbebas dari corona, faktanya terjadi, Pak. Ya kan begitu toh? Tidak selalu seperti yang kita inginkan. Jangankan yang besar-besar, Pak. Jangankan pekerjaan, jangankan jabatan, jangankan posisi, nuwun sewu, Pak. Yang penentunya diri kita sendiri itu pada perjalanan waktu kadang-kadang belum dan tidak selalu seperti yang kita mau. Contoh, maaf, istri kita, suami kita, bahwa apa? Istri, ibu, suami, itu yang menentukan kita sendiri, yang milih kita sendiri, yang nolak kita sendiri. Seiring perjalanan waktu, maaf, saya boleh tanya tapi nggak usah dijawab. Apakah istri kita, suami kita hari ini persis seperti yang kita idam-idamkan dulu? Rasa jawab. Tengati mawon. Jangan sampai ono sing muni keblondro, kan kacau Bapak Ibu. Tidak begitu Bapak Ibu. Ya, karena sesungguhnya kalau kita maaf ada suami mengatakan keblondro, mungkin di sini juga batin aku malah meleset aduh Mas. Ya. Kita nggak boleh berkata begitu. Karena wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bapak Ibu, sangat bisa jadi kita tidak suka kepada sesuatu padahal itu baik bagi kita. Ya, Pak. Kadang-kadang maaf, aturan baru, kebijakan baru kita kan nggak suka kadang-kadang. Wah, mengekang, prak bebas, enak macam-macam. Tapi nanti tunggu 2, 3, 4 berikutnya kita akan mengatakan alhamdulillah aturannya ini nyenengke. Karena itu baik. Tapi sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sangat bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu belum tentu baik bagi kita. Bapak Ibu, maaf, misalnya berangkat pagi, mungkin ada yang mulai terjebak macet misalnya. Ya Allah, macet ya Allah. Selak ke susu malah macet. Maaf, kita maunya lancar, yang terjadi malah macet. Apakah macet itu jelek? Belum tentu. Tetapi yang pasti kita suka yang macet, bahagia ya tetap macet. Dinikmati ya macet, budrek ya macet. Begitu maju ketemu lampu abang, ya Allah abang meneh. Jengkel tidak mengubah lampu menjadi hijau. Iya. Contoh paling gampang, kita nompo SK, jengkel percuma karena SK-nya bunyinya begitu. Jengkel budrek karo nggawa, kan budrek banget Pak. Kecuali nekat bela tipek diganti Pak. Kenyataan tidak bisa. Begitu maju abang meneh. Saya nggak tahu di Blora ada timernya enggak Pak. Kalau kan ada di beberapa kota sudah ada lampu merah, ada timernya. Wah, ya Allah, 1 sih. 9, 9, 7, 9, 6. Pekan swida listrik mati Pak. Wah, jengkel ra karuan Pak. Ya Allah. Maaf Bapak Ibu, waktu lampu merah itu dihitung ya waktunya seperti itu. Dinikmati tinggal baca sholawat ya waktunya seperti itu. Bekerja itu dinikmati ya jamnya sama, bikin jengkel budrek nggak nyaman waktunya juga sama. Tapi ketahuilah orang yang menikmati pekerjaannya ngerti-ngerti sore. Yang tidak bisa menikmati pekerjaannya rasane ora sore-sore. Padahal jam kerjanya sama. Hasilnya berbeda. Orang yang bisa menikmati, wah hasilnya luar biasa. Tapi kalau kemudian dia tidak menikmati jengkel, ya akhirnya sa'amado, sa'nyambut gawe, sa'kerjane sing penting ketok. Begitu Bapak. Lampu merah, begitu hijau, maju ketemu perempatan, ya Allah, abang meneh. Di puncaknya dia jengkel menunggu lampu menjadi hijau, tiba-tiba maaf ada lampu atau kemudian maaf pohon tumbang, bruk. Ya Allah, untungnya abang hijau mati aku mau.
merahnya itu cara Tuhan menyelamatkan kita, tapi baru kita sadari setelah peristiwanya terjadi. Maka kadang-kadang kita itu bekerja ditempatkan yang menurut kita nggak enak, tapi 10 tahun kemudian kita mengatakan, untungnya aku tahu manggon neng kono, tahu garap neng kono, saiki aku dadi mimpin neng kene, ngerti apa gawean-gawean itu. Kadang-kadang gitu begitu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya begini ini kan memang tidak gampang karena butuh waktu, Bapak Ibu. Iya, saya pernah nerangking ini orang sing bantah, jenengan enak Pak garek ngomong kene sing nglakoni ngeluh Pak. Saya jawab, enak jenengan ket mau garek guyu, aku ket mau mikir terus Pak. Nah, kira-kira begitu Pak. Iya, kalau orang selalu berpikir enak jenengan ya nggak akan ada selesainya. Maka Bapak Ibu, kalau kemudian kita menikmati pekerjaan itu sebagai ibadah kita kepada Allah, kita akan punya melakukan kesanggupan yang luar biasa, kemampuan yang maksimal, dan ujungnya kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan melahirkan keberkahan, nikmatnya luar biasa. Maka orang Jawa kadang-kadang menyebut begini, gaji itu maaf akeh ora turah, sitik ora kurang. Kenapa? Karena bergantung bagaimana dia mensyukurinya atau tidak. Maka Bapak Ibu, Allah takdirkan kita ada di pemerintah Kabupaten Blora, bismillah dinikmati. Ini adalah hamparan sajadah, ibaratnya masjid, ibaratnya gereja, ibaratnya vihara, tempat kita beribadah kepada Tuhan dengan karya-karya besar kita, apalagi ini bermanfaat untuk masyarakat, sesuatu yang menjadi amal soleh buat kita. Bapak Ibu, artinya dia adalah jalan menuju surga kita masing-masing. Insya Allah kalau niatnya begitu, sholat kita pun akan bernilai seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat jamaah bukan sekedar sholat berjamaah, tapi dia mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa, membangun kebersamaan, mengerti perbedaan. Iya, Bapak Ibu perhatian, berbeda-beda kan? Indonesia itu sama, ketika orang sholat ada yang Bismillahirrahmanirrahim, sholli, oh nggak jadi, kan ada apa yang lamanya rasido menawi sama sebelah, ya Allah kesuwan toh bos. Tapi ada yang maaf kan, Allahu Akbar, orang niat belas itu. Maaf, kita hargai perbedaan itu, ya kan, nikmat. Nanti takbirnya bisa beragam lagi Pak. Ada yang Allah Akbar, ombone rak karuan, sama sebelah, ya Allah nyenggol bos. Tapi ada yang pendek ini, Allah Akbar. Ini kan Pak. Tadi kita nggak perlu orang dhuwur Mas, nggak perlu. Nikmati perbedaan itu Bapak Ibu. Iya. Ini hanya bisa kita nikmati, iya, indahnya Blora. Kira-kira ketika kita mau berjamaah mengerti yang begini-begini ini, Pak. Maaf ini saya sampaikan simbolik, Pak ya. Dan maknanya tentu lebih dalam dari itu. Nanti sedekap juga begitu, Pak. Ada yang begini, ada yang agak tinggi, ada yang rada miring gitu. Kita nggak usah ribut. Mules, ngono rasa ngono, Pak. Kan ganggu orang, Pak. Sudah dinikmati. Nanti Bapak Ibu puncaknya kita tahiyat, at-tahiyat ada yang nuding langsung ada, yang ilallah baru nuding ada yang obah pisan set ngono, ono sing obah terus ya ono sing alon-alon, yang cepet ra karuan, ada yang naik turun sing muter-muter kan begitu. Tapi nggak ada yang kombinasi Pak ya, menang ini tidak ada Pak. Tapi luar biasa, kita saling menghargai, saling menghormati, tidak pernah ganggu bos, tidak pernah begitu Pak. Maka terima kasih Pak Sekda tadi menyampaikan, Muhammadiyah diundang, NU diundang, LDI diundang, MTA diundang, ya bahkan Pak Bupati sampai tanya ada yang non muslim, berikan salam penghormatan yang luar biasa, karena memang kita itu macam-macam Bapak Ibu, beragam. Inilah Indonesia, ibaratnya hidup berjamaah, ada kemudian pemimpin, ada makmum barisan pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang paling belakang. Kuncinya nikmati yang ada. Allah akan hadirkan rasa bahagia. Dengan bahagia itu kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk Blora yang kita cintai, sehingga kemudian di posisi manapun kita masing-masing berkarya, karena beda posisi tetap satu visi, beda barisan tetap satu tujuan, ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Dengan terbaik itu Allah ridho kepada kita. Bapak Ibu, ujungnya ar-ridho biqada'illah itu Bapak Ibu, kalau bahasa Qur'annya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahasa Jawanya becik
ketitik Allah ketara. Kita sering Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah di ayat kursi, kita sering mengatakan dan membaca la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kita menerjemahkannya dengan lembut, lemah teles. Gusti Allah sing bales, Gusti Allah mboten sari. Iya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, terjemahan gampangnya Gusti Allah mboten sari. Pasti akan memberikan apa yang kemudian kita lakukan, berbalas. Orang Jawa kemudian membuat kalimat yang sangat indah, nandur bakal ngundoh. Maka tanamlah kebaikan di dunia ini, nanti mudah-mudahan kita hasilnya kita dapatkan baik di dunia maupun sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, karena musim corona, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah poin yang bisa kami sampaikan. Tema yang sangat indah, pekerjaan kita yang di sudut-sudut manapun, di bagian manapun, di dinas manapun, inilah ladang amal buat kita. Berkarya untuk kebaikan negeri kita, untuk kota kita, kampung kita, desa kita, masyarakat kita. Karena ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti pada saatnya pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketika ditanya bisa menjawab, kami sudah melakukannya. Iya. Saya tutup dengan sebuah syair, tuba liman mata walam yamut amaluhu, wailul liman mata walam yamut suhu. Sebaik-baik orang adalah orang seberuntung, maaf, lebih tepatnya dengan tuba itu yang paling bahagia. Sebahagia-bahagia orang itu adalah orang yang sudah tidak ada, sudah dipindah, sudah mutasi dan sebagainya, tapi akan disebut-sebut kebaikannya karena dia meninggalkan sesuatu yang baik. Wailul liman mata walam yamut suhu, secelaka-celaka orang yang sudah mati, sudah pindah, sudah mutasi, bahkan sudah mutasi ke akhirat. Ya kan? Tapi maaf, keburukannya dibahas terus karena meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Maka bismillah, tempat kerja kita, tempat duduk kita adalah tempat ibadah kepada Allah, menghasilkan sesuatu yang baik, meninggalkan sesuatu yang baik. Insya Allah nanti kita seperti bayi yang pernah bersumpah, aku datang ke muka bumi ini, aku datang menangis, kalian pada tersenyum bahagia. Pada saatnya nanti aku pensiun, wafat akhirnya, aku nanti pergi dalam keadaan tersenyum, kalian pada menangis. Ini yang mari kita jadi semboyan bayi itu kita wujudkan. Aku datang, kalian tersenyum padahal aku nangis. Nanti aku pergi, aku tersenyum, kalian yang menangis. Jangan sampai kita datang nangis, pergi nangis, semua tetap tertawa. Ciloko tenan Bapak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah, Allahumma sallim ahlana, Allahumma sallim jama'atana, Allahumma sallimna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wa wasi'an mubaraka wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wastur ala uyubina. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.